Saya Yulaniyun NIM 17010600072. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji min 1 sampel dan uji beda 2 min independen. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji min 1 sampel. Uji min 1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik yang cukup populer digunakan oleh para peneliti. Nah, uji min 1 sampel ini juga merupakan salah satu prosedur statistik yang inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Nah, karena uji ini dia hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis 0. Sederhananya kita akan menguji nilai rata-rata sampel atau statistik dengan rata-rata populasi parameter. Nah, uji min 1 sampel dia hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Nah, jika kita ingin membandingkan rata-rata lebih dari satu kelompok, nah kita bisa menggunakan menjalankan uji 1 sampel independen. Nah, untuk membandingkan rata-rata dari 2 kelompok atau ANOVA satu arah untuk membandingkan nilai rata-rata dari 2 kelompok atau lebih. Nah, uji T 1 sampel digunakan untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Nah, karena kita akan melakukan uji sampel atau variabel, uji T 1 sampel ini dia tergolong ke dalam analisa univariat. Uji T atau uji min 1 sampel, di dalam uji min 1 sampel ini, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam penggunaan uji min 1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrim antara kiri dan kanan. 4. Varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Contoh uji T 1 sampel. Nah, anggaplah kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA berdasarkan literatur. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Nah, apakah hal ini terbukti secara statistik? Mari kita lakukan pengujian hipotesis uji T 1 sampel. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, di mana dengan rumus H0 bagi mu 0 sama dengan 170. Nah, 170 itu merupakan tinggi badan sampel tadi. H1 bagi mu 0 tidak sama dengan 170. Tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. Yang kedua, tentukan tingkat signifikan atau alfa dan daerah penolakan. Nah, karena merupakan alfa sama dengan 0,0025%, uji 2 arah, derajat kebebasannya N kurang 1 sama dengan 19. Karena merupakan uji 2 sampel, maka T 0,025 kali 19 sama dengan 2,025
0,093020. Yang ketiga adalah pengujian dengan statistik uji dengan rumus T0 sama dengan X bar kurang mu per S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar dari N. S X bar sama dengan 2,81 per akar 20. Nah, bila uji T1 sampel ini juga dia bisa menggunakan SPSS. Nah, bila di atas kita menggunakan seperti yang tadi yang sudah jelaskan, kita menggunakan secara manual, maka berikut kita akan menggunakan software SPSS dalam statistik uji T1 sampel. Yang pertama yang kita lakukan adalah buka software SPSS Anda di yang ada pada laptop atau komputer. Yang kedua, siapkan data. Ketiga, jangan lupa isi variabel sesuai kondisi sampel yang Anda miliki. Yang keempat, pilih analis, klik compile, means, klik one sample t-test. Maka tampilan yang muncul akan seperti ini. Yang kelima, klik dan pindahkan variabel yang akan kita uji. Isikan nilai hipotesis yang akan diuji pada tes value. 6. Pilih option input nilai selang kepercayaan yang diinginkan. 7. Klik OK. Dan 8. Interpretasikan output. Berdasarkan output yang kita dapatkan, berikut hasil interpretasi dan cara membacanya. Ketampilannya akan seperti ini. Kesimpulannya, uji T1 sampel ini merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini biasa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis, atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Sebelum menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan itu memiliki skala interval atau rasio. Nah, sampel yang terpilih juga dia harus bersifat random atau acak. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang uji beda dua mean independen. Mean independen, mean yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi yang berbeda atau dianggap berbeda. Contoh sampel kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Mean dependen atau korelasi. Ketiga, mean yang diperoleh dari sampel dalam populasi yang sama atau berhubungan. Keadaan awal ditunjukkan oleh sampel 1 diasumsikan berkorelasi dengan keadaan sampel 2. Contoh, sampel pretest atau post-test. Rumus uji T, mean independen, T sama dengan Y1 Y bar 1 kurang Y bar 2 per S Y bar 1 kurang Y bar 2. S Y bar 1 kurang Y bar 2 sama dengan akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N kuadrat. Jika asumsi homogenitas dia tidak terpenuhi, maka rumusnya adalah SY bar 1 kurang Y bar 2 sama dengan S gap kali akar 1 per N1 tambah 1 per N2. S gap sama dengan akar dari S1 kuadrat tambah S2 kuadrat per 2. Kedua, rumus uji T mean dependen. Rumusnya seperti ini.
Contoh uji perbedaan dua rata-rata dependen. Seorang peneliti misalnya tertarik untuk mengkaji perbedaan motivasi berprestasi antara pria dan wanita yang berkeluarga. Untuk mengontrol sejumlah berubah yang mungkin berpengaruh terhadap motivasi berprestasi subjek, ia menggunakan desain berpasangan, yaitu dengan cara membandingkan sekelompok suami dengan istrinya. Berdasarkan pemahamannya mengenai budaya atau harapan sosial yang berkembang di masyarakat tentang peranan suami dan istri di dalam keluarga, ia berhipotesis bahwa bagi mereka yang sudah berkeluarga, motivasi pria cenderung lebih tinggi daripada motivasi wanita. Dengan demikian, pasangan hipotesis statistik yang hendak diuji dapat ditulis sebagai berikut. H0 berbanding mu P sama dengan mu V. HA berbanding mu P lebih besar dari mu V. Contoh uji perbedaan dua rata-rata independen. Misalnya seorang peneliti bermaksud membuktikan bahwa metode yang dikembangkan lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dibandingkan dengan metode tradisional. Untuk menyederhanakan diskusi, selanjutnya metode baru dikembangkan disebut metode A dan metode tradisional disebut dengan metode B. Uji perbedaan dua rata-rata independen. Setelah beberapa bulan sesuai dengan waktu lama yang direncanakan, dilakukan pengukuran terhadap tingkat motivasi belajar siswa dari masing-masing kelompok tersebut dengan menggunakan instrumen pengukuran skala motivasi belajar yang sudah dikembangkan sebelumnya. Metode A, nomor urut 1 sampai nomor 20 dengan skor nomor urut 1 skor 37, nomor urut 2 skor 38, nomor urut 3 39, nomor 4 36, 5 42 dan seterusnya. Untuk metode B nomor urut sampai 20 dengan skor nomor 1 nomor urut 1 35, nomor urut 2 30, nomor urut 3 35, nomor urut 4 36, nomor urut 5 41 dan seterusnya. Baik, itu saja yang saya pahami tentang uji beda dua min independen. Sekian dan terima kasih.